teman-temanku, kembali lagi bersama Ibu Sena. Kali ini materi yang akan Ibu sampaikan adalah tentang teks laporan percobaan. Ya, mungkin untuk percobaan itu sudah pernah kalian praktikkan, sudah pernah kalian lakukan di pelajaran IPA atau di pelajaran prakarya. Nah, di bahasa Indonesia ini lebih difokuskan bagaimana pembuatan teks laporannya. Begitu. Kira-kira apakah kalian bisa mengikuti pembelajaran ini? Baik, sebelum kita masuk ke materinya lebih lanjut, kita coba lihat dulu contoh-contoh dari percobaan ya. Nah, seperti yang ada di gambar di atas ini, itu contoh dari percobaan air yang dapat berjalan. Nah, di situ kan terlihat ya, ada perubahan warna dari tisu yang ditempel atau dicelupkan ke dalam air yang berwarna-warni. Nah, selanjutnya nih, ini percobaan dari sebuah balon yang ternyata bisa mengembang hanya dengan sebuah cuka. Gimana caranya ya? Itu ntar bisa kalian lihat nanti di contoh-contoh videonya di YouTube. Ada lagi nih, percobaan atau eksperimen dari sebuah telur. Ternyata kita bisa membedakan telur yang sudah busuk sama telur yang masih bagus kondisinya hanya dengan kita celupkan ke dalam gelas yang berisi air. Nah, sebenarnya masih banyak lagi percobaan dan eksperimen, tapi karena ini pelajaran bahasa Indonesia, yang Ibu tekankan adalah bukan dari percobaannya, tetapi bagaimana kalian mampu menulis atau melaporkan hasil percobaan tersebut menjadi sebuah tulisan yang dapat dipertanggungjawabkan. Dan tentunya harus sesuai dengan struktur dan sistematika penulisannya. Tidak perlu berlama-lama lagi, kita langsung masuk ke penjelasannya tentang teks laporan percobaan. Ya, itu tadi adalah contoh-contoh dari sebuah percobaan. Nah, materi kita adalah tentang teks laporan percobaan. Teks itu adalah tulisan, laporan itu adalah pertanggungjawaban, dan percobaan itu adalah sebuah eksperimen. Apa sih tujuan dari sebuah eksperimen? Ya, tujuannya adalah untuk membuktikan dan menguji. Adapun ciri-ciri dari teks laporan percobaan, yang pertama adalah lengkap. Jadi laporan yang dibuat dan disajikan oleh kita harus lengkap. Kenapa? Karena laporan ini nantinya akan dibaca oleh banyak orang yang membutuhkan dari percobaan itu sendiri. Kalau kita menyajikan laporan yang tidak lengkap, maka hasil yang akan diperoleh oleh pembaca pun tidak maksimal atau bisa jadi salah tangkap. Ciri yang kedua adalah fakta. Yang namanya sebuah laporan pertanggungjawaban, tentunya isinya harus berupa fakta, bukan sesuatu yang hoax. Nah, ciri yang ketiga, objektif. Berarti sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, tidak dibuat-buat atau tidak direkayasa. Lalu fungsi dari teks laporan percobaan itu untuk apa sih? Tentunya satu, memberikan informasi. Informasi untuk siapa? Yang pertama tentunya untuk si penguji atau si peneliti yang sedang melakukan percobaan tersebut. Dan yang kedua, informasi kepada orang-orang yang membutuhkan hasil dari percobaan tersebut. Fungsi yang kedua dari teks laporan percobaan adalah sebuah bukti nyata bahwa hasil eksperimen tersebut misalkan terbukti akurat atau ternyata tidak terbukti sama sekali. Yang ketiga, sebagai bahan dokumentasi. Dan yang keempat, tentunya sebagai sebuah pemecahan atas suatu masalah. Misalnya kita ingin menguji tentang kandungan formalin atau boraks pada makanan. Nah, itu kan sebuah permasalahan bagi kita. Gitu. Nah, dengan adanya percobaan, dengan adanya laporan yang dibuat dari hasil percobaan tersebut, akhirnya masalah-masalah tersebut bisa dipecahkan. Yang kelima, teks laporan percobaan berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban
atas apa yang sudah diuji cobakan atau atas permintaan dari siapa gitu. Nah, baik, di sini akan Ibu tayangkan salah satu video percobaan dari tayangan Dr. Oz tentang uji coba kunyit dalam rangka menemukan apakah terdapat kandungan formalin dari bahan makanan bakso. Mari kita simak ya. Makanya untuk ngetesnya nih supaya gampang, atau kita kan biasa makan di luar nih. Ini sebenarnya mengandung formalin atau enggak sih? Ada cara gampangnya. Gimana tuh, Dok? Ibu-ibu punya kunyit di rumah? Ada. Ya. Kali ini kunyitnya kita manfaatkan untuk ngetes apakah makanan itu atau bahan makanan ini mengandung formalin atau tidak. Caranya gampang. Gimana tuh? Ibu siapkan saja tusuk gigi seperti ini. Masukkan tusuk giginya ke dalam parutan kunyit seperti ini. Kemudian Direndam rendam. ya? Betul. Direndam paling tidak sekitar 30 menit. Jangan meresap dulu, Bu. Sampai meresap. Setelah itu Jadinya seperti ini. dikeringkan. Ya, dikeringkan nih. Setelah dikeringkan jadinya begitu. Jadi tadi senyawa kunyitnya sudah meredam di sini. Ya. Sudah meresap ya? Ya, meresap di sini. Ya, jadi ini ada zat kimianya yang terkandung dari kunyit tadi meresap di sini. Nah, kemudian ini kita cobakan ke makanan yang mau kita tes tadi. Kita bakso nih ya. Kita bakso dulu. Oke. Bakso ya. Ya. Kita coba. Oke. Cukup ditusukkan saja dan tinggalkan selama 5 detik. 5 detik, nggak usah lama-lama. Cepet nih, ya kan? Cepet nih, 5 detik aja. Nah, setelah 5 detik, kemudian kita ambil. Iya, jadi merah ya. Ini berarti mengandung formalin. Betul. Iya, betul sekali, Bu. Berarti mengandung formalin. Tesnya gampang kan, Bu? Gampang kan, Ibu bisa kan? Ada kunyit, ada. Nah, itu tadi contoh video dari percobaan sederhana tentang menguji kandungan formalin pada bahan makanan bakso. Dan ternyata hasil ujinya adalah bakso tersebut positif mengandung formalin. Dengan ujung tusuk giginya berwarna merah atau berubah warna dari warna kuning menjadi merah. Nah, karena materi kita adalah teks laporan percobaan, untuk itu yang diharapkan adalah kalian mampu menyusun hasil tontonan tersebut menjadi sebuah teks laporan percobaan. Lalu apa saja sih yang ada di dalam sebuah teks laporan percobaan? Ini dia strukturnya. Karena yang diminta adalah sebuah teks laporan percobaan sederhana, maka struktur yang tersusun adalah: 1. Harus ada judul. Yang kedua, ada tujuan percobaannya. Yang ketiga, disertakan alat dan bahan. Serta yang keempat, langkah-langkah dari percobaan itu. Yang kelima, hasil. Dan yang terakhir, simpulannya. Kira-kira apakah kalian bisa membentuknya menjadi sebuah teks laporan percobaan? Ya, ini dia contoh teksnya. Yuk kita identifikasi informasi yang terdapat dalam percobaan tadi. Ini dia. Judulnya adalah menguji kandungan formalin pada bahan makanan bakso dengan kunyit. Tujuannya adalah mengetahui ciri-ciri makanan yang mengandung formalin. 1. Alat dan bahannya adalah tusuk gigi, kunyit, bahan makanan yang ingin diuji. Dan dalam video tersebut yang diuji adalah bakso. Kedua, langkah-langkahnya. Kunyit tersebut dihaluskan, kemudian tusuk gigi direndam ke dalam kunyit yang sudah dihaluskan tersebut selama 30 menit. Jika sudah, diangkat dan dikeringkan. Lalu tusuk gigi tersebut bisa digunakan sebagai alat uji. Tusukkan tusuk gigi tersebut ke bakso, diamkan selama 5 detik, lalu angkat dan kita bisa lihat hasilnya. Apakah bakso tersebut mengandung formalin atau tidak. Dan hasil yang didapat dari percobaan di video tersebut ternyata terjadi perubahan warna dari tusuk gigi tersebut. Warnanya yang berubah dari kuning menjadi warna merah. Dapat disimpulkan bahwa bakso tersebut mengandung formalin karena terjadi perubahan warna dari warna kuning menjadi lebih gelap atau menjadi merah. Dan hal tersebut menunjukkan adanya kandungan formalin pada makanan tersebut. Nah, itu tadi contoh singkat dari sebuah teks laporan percobaan sederhana.
Nah, itu tadi adalah penjelasan dari teks laporan percobaan. Di situ sudah dijabarkan apa sih teks laporan percobaan, sudah dijabarkan juga struktur yang membentuknya. Ibu harap setelah kalian menyaksikan video pembelajaran ini, kalian dapat memahami tentang bagaimana cara membuat laporan percobaan. Demikian dari Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.